Yes, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu tiba guys. Unboxing time. Oke guys, hari ini tuh hari yang sangat dinanti-nanti ya guys. Karena barang-barang kita udah pada datang semua. Jadi gue mau cerita sedikit. Kemarin itu memang dalam hal membangun project Willy ini, ternyata namanya Willy Board guys, bukan Roll-Dop Jam. Ternyata yang gue kemarin hubungin itu, atau si Roll-Dop itu ternyata adalah salah satu agent penjualan dari device tersebut. Device tersebut namanya adalah Willy Board. Nah, si Willy Board ini itu memang alternatif lah untuk Flipper Zero. Pas gue cari-cari, ternyata kok ada nih barang yang sama kayak si Roll-Dop ini tapi namanya Willy. Terus gue coba cari tahu lagi di GitHub, gue coba search lagi ternyata, dan gue ketemu sama creatornya itu gitu. Nah, creatornya ini tinggal di Prancis dan memang dia itu spesialis dalam cyber security ya guys. Dia fokus memang dalam urusan mendecode dan memastikan semua jaringan-jaringan under sub gigahertz itu semuanya aman di Prancis. Setelah gue komunikasi sama si Alex ini, dan akhirnya kita ngobrol banyak lah tentang masalah produk ini, dan ternyata harganya memang jauh lebih murah guys kalau kita beli langsung sama si Alex ini dibanding kita beli melalui agentnya lagi atau si Roll-Dop itu. Yang nggak salah sih, mereka memasarkan produknya dengan kerjasama dengan agent-agent yang lain ya, tapi pasti harganya akan jadi lebih tinggi gitu kan. Setelah gue komunikasi, ternyata orangnya asik banget, dan dia bikin sendiri ini firmware-nya, dia bikin programnya sendiri yang bisa sedemikian rupa, atau bisa mendecode rolling code. Itu yang susah guys, karena rolling code itu dia kuncinya atau key-nya itu pasti berbeda-beda. Setelah gue ngobrol banyak sama si Alex, dan akhirnya gue memutuskan untuk pesen langsung sama dia. Harganya juga memang nggak bisa dibilang mahal, nggak bisa dibilang murah, karena memang peralatan-peralatan yang memang dibutuhkan seperti LiLiGo S3 Touch, CC1101 modul untuk frekuensi, banyak parts-partsnya itu yang ternyata di Indo itu lagi kosong guys. Jadi mau nggak mau gue harus ada yang gue import beberapa, dan daripada ribet pindah-pindah toko dan lain-lain, gue harus pesen dari Tindi lah, dari mana. Akhirnya gue putusin untuk gue langsung pesen sama si Alex. Kebetulan dia ada satu sisa stok barang terakhir, oke, si Willy Board yang udah siap dikirim. Setelah itu kita proses bayar dan kita kirim proses-prosesnya. Ternyata ada permasalahan lagi guys, makanya videonya jadinya agak sedikit lama gue bisa bikin, karena memang prosesnya pun juga lama. Nyangkutlah barang ini di bea cukai atau di customs. Untungnya gue menggunakan jasa dari satu perusahaan freight forwarding namanya MSA Cargo. MSA Cargo ini jadinya dia langsung menghandle dan men-take care semua kebutuhan gue untuk barang ini gitu ya. Dari semua untuk urusan custom, dari urusan pengambilan barang dari bea cukai, pembayaran bea cukainya, terus pengurusan izin, karena memang untuk mengimport barang-barang yang berhubungan dengan frekuensi lah, atau yang IT sekarang ini sangat diawasin banget nih sama bea cukai. Jadi lo memang harus punya izin khusus. Nah, itu semuanya udah diurusin sama MSA. So, tadi pagi dapat kabar dari MSA Cargo untuk barangnya udah siap diambil, dan akhirnya gue langsung berangkat ke sana. Dan ternyata ada gudang yang besar banget di Jakarta guys. Tempatnya itu di Jakarta Selatan, di daerah Manggarai. Itu pergudangan gede banget punyanya si MSA Cargo. Dan gue masuk ke dalam sana, gue langsung bayar yang gue harus bayar semuanya untuk urusan biaya masuk, dan semuanya yang udah dibayarkan dulu sama MSA. Akhirnya gue selesaikan dulu invoice-nya, dan gue langsung masuk ke dalam gudangnya. Itu udah gudangnya gede banget, dan banyak barang-barang, ada motor Harley Davidson lah, ada oli, dan semua itu barang-barang antik semuanya ada di situ. Dan langsung gue ambil barangnya, dan oke, sekarang saatnya kita unboxing.
Itu gudang gede banget. Dan mereka itu sangat profesional, udah terlatih ya, mungkin karena memang perusahaan lama ya guys untuk ngurusin urusan ini. Jadi semuanya sangat simple dan gampang banget untuk kita yang end customer. Good job buat MSA Cargo, nice, keren banget. Itu sangat memudahkan kita nih yang suka import barang-barang, apalagi barang-barangnya berhubungan dengan cyber security. Nice. Yes guys, inilah barang-barangnya. Setelah kita unboxing, setelah gue buka, barang-barangnya di dalamnya ada display S3 yang touch yang sudah diisi dengan Willy firmware. Kita buka ya. Yep, masih ada segelnya. Oke. Yep, ini baru pertama kali nih guys gue buka. Oke, ini satu udah. Lalu ini adalah shieldnya. Shieldnya ini ya di dalamnya ada modul CC1101 ya guys. Ini nih yang hitam-hitam ini chipnya. Terus ada dia punya infrared untuk apa nih, receiver dan transmitter untuk infrarednya ada di sini. Dan ada switch untuk kita pilih modenya. Kita mau mode untuk sub gigahertz, which is si CC1101 yang aktif, atau kita mau untuk urusan yang infrared. Dan di sini juga kita bisa lihat ada slot untuk micro SD ya guys. Jadi semua file-file yang udah lo rekam, yang udah lo simpan di sini, lo bisa lo simpan di dalam memory card dan bisa lo mainkan untuk di kemudian hari. Oke, itu kita geser dulu ya guys kotaknya. Siap. By the way guys, si Willy board ini bisa kita hidupkan nanti dengan baterai LiPo gitu ya guys, dengan 3,7 volt, baterai gepeng yang bisa di-charge juga. Biasanya kalau mobil-mobilan remote control, RC gitu, itu biasanya pakai baterai itu. Nah, itu kita bisa masukkan di sini dengan kita pasang di slot powernya dia nih di sini. Nanti gue akan gue beli juga, nanti gue akan bikin videonya di kemudian hari. Oke, sekarang kita akan coba menghidupkan si Willy board dengan menggunakan USB-C yang kabelnya gue connect ke komputer laptop. Oke, moment of truth, kita coba nyala. Oh ya, sorry. Sebelum kita nyalakan, pastikan si modul ini juga udah kepasang, supaya frekuensinya nggak kaget dan nggak malah merusak boardnya itu sendiri. Oke, ini shieldnya yang kita beli. Ini kita udah pasang, di shieldnya kita udah pasang, baru kita connect ke Willy boardnya. Pastikan semuanya sejajar ya guys. Oke, plug. Yap, begini jadinya. Oke, memang masih telanjang ya guys, naked banget. Agak-agak ngeri sih memang pegangnya, takut jatuh atau licin atau kotor ya kan. Nanti kita bisa juga print 3D case-nya gitu ya. Kita coba colokin ya. Moment of truth. Yap. Oke. Wih, nyala guys. Dan langsung. Ini langsung guys. Wih, keren loh. Jadi dari awal ini langsung hidup, langsung kita bisa langsung memilih. Ada menu sub gigahertz, ada infrared, ada Bluetooth, ada Wi-Fi. Dan ada pengaturan setting device-nya. Oke, di setting device-nya kita bisa pilih warnanya, terus kita bisa melihat about, berarti dia baterainya charging, SD card-nya nggak ada, RAM yang udah keguna di dalam board ini 79% dari 100%. Oke, versionnya 2.01. Oh, nice. Cakep. Lalu kita back, kita bisa rubah color. Wih, colornya bisa kita setting guys. Dan di sini juga ada tulisan CC1101 statusnya oke, berarti udah bisa nih. Nice. Jadi ini ya tampilannya, gue coba klet ya. Udah langsung gue klet plastiknya. Yes guys, setelah tadi kita udah melihat setting dari device-nya itu sendiri, setting untuk dari si Willy board, tampilan depannya atau di tampilan awalnya
itu kita langsung disuguhi ada 4 feature guys, yaitu ada sub gigahertz, ada infrared, ada bluetooth, dan ada wifi. Oke, kita coba masuk ke dalam sub gigahertz. Di dalam sub gigahertz itu juga ada feature, salah satunya ada retro, atau ini kayaknya untuk membaca file-file yang mentah ya guys. Jadi kalau lo nggak tahu modulasinya, lo nggak tahu ini kunci apa, lo bisa pakai di retro. Kalau read ini sepertinya yang untuk membaca file-file atau frekuensi yang mudah gitu ya, kayak misalkan bel rumah, atau ya lebih gampang sih bel rumah ya guys. Kalau lo ada bel rumah itu kan ada yang apa namanya, yang wireless ya. Ini sangat mudah nih untuk pakai ini. Ini dua bisa dipakai untuk keperluan bel rumah contohnya. Transmit ini kalau kita sudah berhasil mengclone atau mengcopy frekuensi tadi melalui retro atau read biasa, itu bisa kita simpan ke dalam micro SD nantinya, dan kita bisa transmit menggunakan feature atau menu transmit ini. Oke, nextnya ada scanner. Menu scanner ini untuk membaca frekuensi-frekuensi juga yang sepertinya kita nggak paham nih frekuensi apa. Jadi diberikan feature tambahan lagi yang namanya scanner oleh Wiliboard. Jammer, nah ini yang bermasalah nih guys. Jammer ini kalau lo misalkan mau memblok frekuensi, misalkan lo udah tahu nih frekuensi bel di rumah lo gitu ya, kita pakai contoh itu aja. Frekuensi bel di rumah lo misalkan di 43392, modulasinya AM650, ya kan? Lo tinggal play ini di dalam rumah lo, dan signal dari remote yang ada di luar rumah lo untuk menghidupkan atau untuk membunyikan bel itu nggak akan bisa masuk guys. Frekuensinya di jam sama dia. Lanjut, ada brute force dan ada De Bruin. Nah ini dia ini bersifat apa ya, di brute force dan di De Bruin ini di dalamnya tuh udah ada banyak file ya guys. Ada protokol dari masing-masing key itu udah lengkap ada di sini. Jadi dengan lo play itu dia secara acak akan memainkan frekuensi sesuai dengan protokol yang kita inginkan atau kita pilih secara acak, dan dia akan ya secara acak juga membaca frekuensi yang mau kita hack. Sama juga dengan De Bruin. De Bruin ini biasanya file-filenya berhubungan dengan garasi rumah, atau kalau misalkan di luar negeri tuh ada di trotoarnya mereka tuh mereka punya balok-balok besi gitu yang bisa naik ke atas secara elektronik. Nah pakainya De Bruin ini guys. Nanti gua akan cover di video selanjutnya untuk dua feature ini, brute force dan De Bruin, karena ini lumayan kompleks juga nih guys. Lalu Tesla dan jukebox. Tesla ini kalau tetangga rumah lo mobilnya Tesla, ya kan? Terus lo iseng-iseng gitu kan, mau lo buka tuh dia punya apa namanya charging port atau tempat buat ngecas mobil si Tesla, lo bisa pakai ini guys. Bisa lo kirim frekuensi untuk ngebuka charger Tesla. Ini lumayan ngetop nih kemarin di Flipper. Jukebox ini biasanya kalau di mall-mall lo bisa dengar suara ada background musik tuh yang di atas langit-langit, biasanya dipasang speakernya. Nah ini pakai ini guys, pakai jukebox ini lo bisa lo hack sistem dari audio di mall tersebut. Biasanya sih kalau di luar negeri mereka pakai ini ya, tapi gue belum pernah coba juga untuk di Indonesia apakah ini bisa berhasil apa enggak. Lalu, nah ini dia nih yang jadi dalangnya nih, si roll jam ini guys. Roll jam, rollback, dan jam mode. Nah ini feature utama yang ditawarkan oleh si Willy Firmware atau si Wiliboard ini. Dia menawarkan ini guys. Roll jam ini ya misalkan kayak lo punya mobil atau lo punya motor yang zaman-zaman sekarang yang remote controlnya itu menggunakan rolling code. Nah hanya dengan ini sajalah bisa direkam dan bisa dimainkan. Kita pakai roll jam ini. Nanti kita akan coba bikin videonya juga ya guys. Rollback ini khusus untuk
kendaraan atau kunci mobil atau key fob yang dengan merek Honda. Karena ternyata untuk mobil Honda di luar sana dan seluruh dunia itu modulasinya sudah berhasil di-crack, guys. Nggak tahu ya untuk kedepannya apakah Honda akan mengeluarkan modulasi yang baru untuk meningkatkan security-nya, kita nggak pernah tahu. Tapi biasanya sih akan begitu ya, guys. Tapi mobil-mobil Honda kayak contohnya mobil Honda gue pakai Honda HR-V tahun 2016, jebol lama ini, guys. Kita sangat bisa untuk copy dia punya sinyal dan kita mainkan. Ini jebol karena gue pernah nyoba di Flipper Zero dan itu berhasil. Apalagi dengan si Wheelie Board ini ya, dengan sistem yang lebih canggih, dengan sistem pembacaan frekuensi dan memang spesifik untuk roll jam atau rolling code, ini pasti akan lebih sempurna lagi, guys. Oke, kita lanjut ke menu selanjutnya. Infrared seperti biasa, guys, nggak terlalu banyak yang baru, hampir sama dengan Flipper Zero. Kita bisa mempelajari frekuensi dari remote control tersebut, tinggal kita pairing ya kan dengan remote controlnya, kita pencet dan dia akan langsung membaca signal tersebut dan kita bisa simpan dan kita bisa mainkan untuk di kemudian hari. Lanjut kita ke Bluetooth di sini untuk scan Bluetooth. Jadi lo seakan-akan lo punya ada ada device Bluetooth yang di luaran. Misalkan lo mau bikin seakan-akan ada device Bluetooth speaker gitu. Nah, lo bisa bikin nih di sini, guys. Nanti pas orang masuk ke dalam situ, pas mereka coba connect dan pairing di Bluetooth, ternyata itu pairingnya ke sini. Dan lo bisa masukin coding-coding atau lo bisa masukin kode-kode untuk melakukan sebuah serangan terhadap device yang sudah connect itu. Ini bahaya, guys, agak hati-hati ya. Dan yang selanjutnya sama, ini cuman kalau yang tadi Bluetooth, sekarang Wi-Fi. Ini untuk mengelabui user-user dengan Wi-Fi yang kita bikin sendiri. Jadi seakan-akan mereka masuk ke dalam jaringan network Wi-Fi yang ada, yang sebenarnya, tapi ternyata itu adalah Wi-Fi dari Wheelie Board ini gitu, sehingga kita bisa mendapatkan informasi dari device tersebut. Nah, ini juga hacking yang agak lumayan hati-hati ya, guys, ini nggak bisa dilakukan untuk sembarangan. So gua akan lebih fokus nanti di sub gigahertz dan di infrared. Oke, guys, segitu dulu untuk video yang sekarang. Dan buat teman-teman yang beli nanti Wheelie Board juga setelah nonton ini, kalian harus waspada dan hati-hati dan jangan pernah menggunakan Wheelie Board ini untuk kepentingan yang aneh-aneh, ngehack orang lain, mau bikin iseng-iseng, karena kalian akan berhubungan dengan undang-undang ITE juga nantinya. Oke, guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Gua akan cover lebih banyak lagi dan lebih dalam lagi.